Oke, sekarang kita akan membahas tentang injeksi air atau yang kita sebut sebagai water flood. Water flood. Atau ada yang lain itu water injection. Water injection. Jadi, ini misalkan daratan kita. Lalu kita ada dua sumur. Yang pertama itu sumur untuk injeksi. Sumur injeksi. Dan yang satu lagi sumur produksi. Dua-duanya melalui reservoir yang sama. Oke, nah jadi injeksi air akan dilakukan dari sumur injeksi nanti diproduksi di sini. Jadi air akan menjalar mula-mula kayak gini, lama-lama akan sampai ke sumur produksi dan semua minyak-minyak yang di sini itu nanti akan terdesak. Beserta juga air juga akan ikut terproduksi. Oke. Nah, bagian depan dari injeksi ini kita sebut sebagai front. Kalau untuk injeksi yang ketika diinjeksikan bentuk frontnya itu harusnya karena dia air, dia lebih berat, jadi tentunya itu mula-mula akan terisi penuh, tapi lama-lama dia akan turun. Karena air lebih berat. Lalu terproduksi. Nah, tetapi kalau bentuk frontnya yang seperti ini, jadi tegak, kita injeksi, ini reservoirnya. Nah, ketika injeksi seperti ini kita sebut sebagai shock front. Karena dia sepenuhnya tegak gitu. Shock, terjadi shock. Jadi mula-mula air di sini, airnya itu sedikit gitu. Shock. Oke. Shock front. Atau injeksi yang seperti ini kita juga sebut sebagai piston like front. Piston like injection. Jadi seperti piston, dia benar-benar lurus mendorong semua minyak-minyak itu. Jadi minyaknya terdorong semua. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke modelingnya, saya ingin menjelaskan dulu beberapa istilah ya. Jadi di teknik perminyakan, kita ada istilah yang namanya itu porositas. Porositas itu apa? Jadi misalkan ini batuan kita. Oke. Nah, karena minyak itu terperangkapnya di media berpori, jadi batuannya ini nanti akan ada pori. Jadi ini batuan, dan dia akan ada rongga di tengah-tengahnya ini. Nah, porositas itu menghitung tentang rongga ini. Jadi, simbolnya adalah V, itu adalah volume pori dibagi dengan volume totalnya. Nah, itu porositas. Jadi, contohnya misal porositasnya itu 20%, artinya batu itu 20%-nya itu adalah rongga. Jadi 20%-nya itu adalah pori. Oke, sisanya itu ya batunya itu. Jadi itu istilah untuk porositas. Oke. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu tentang saturasi. Untuk porositas bahasa Inggrisnya itu porosity. Kalau untuk saturasi bahasa Inggrisnya itu saturation. Oke. Nah, kalau saturasi itu maksudnya apa? Saturasi itu misalkan tadi kan kita udah cerita tentang batuan yang memiliki pori. Nah, sekarang kita meninjau pori itu sendiri. Jadi, kita meninjau pori kalau untuk saturasi. Oke. Porositas itu meninjau
totalnya, batuannya. Ini kadang total itu disebut sebagai book, V-book. Oke. Nah, sekarang pori itu, jadi di sini kita punya porinya. Nah, di dalam pori tidak semua terisi oleh minyak. Jadi misalkan ini terisi oleh minyak, jadi ini oil. Nah, sisanya terisi oleh air. Jadi, saturasi itu maksudnya apa? Saturasi itu berapa persen yang terisi oleh air atau minyak. Jadi, kalau misalnya saya sebutnya itu saturasi, simbolnya S, air, water, SW, itu berarti volume air yang ada di dalam pori. Jadi, ini bukan total ya, ini V pori. Oke. Kalau misalnya kita sebutnya saturasi dari minyak, oil, itu berarti volume oil dibagi dengan volume pori. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan kedua-duanya, otomatis kita akan dapat SO tambah SW itu harus 1. Yaitu ya minyak tambah air ya sama dengan volume pori itu gitu. Oke. Itu untuk saturasi. Kalau misalnya saturasinya 50%, jadi misalkan SW itu sama dengan 50%, artinya minyak harus 50%. Pokoknya ketika mereka dijumlahkan tuh harus sama dengan 100%. Nah, kalau yang seperti ini artinya 50-50. Jadi 50% oil, 50%-nya itu air. Oke? Dan yang terakhir, saya mau bahas tentang water cut. Oke? Jadi misalkan saya ada seperti lomba lari, kita kasih garis batas di sini. Nah, terus akan ada air yang lewat, lalu juga ada minyak yang lewat. Nah, water cut itu maksudnya apa? Water cut itu rate air terhadap rate totalnya. Jadi, water cut simbolnya itu F, fraksi untuk air. Water cut itu adalah laju dari air dibagi dengan laju totalnya. Oke, rate total. Nah, itu berarti sama dengan QW per totalnya itu ada 2, Q oil sama Q water. Oil sama water. Oke, nah kalau untuk kasus ini, berarti FW-nya itu apa? Ya, ini bukan contoh yang bagus, tapi ilustrasi yang bagus. Jadi, ini FW sama dengan airnya itu 3, totalnya itu 5. Jadi, ini 0,6. Oke, sekali lagi ini bukan contoh yang bagus, tapi ilustrasi yang bagus saja. Ya, supaya kalian mudah pahamnya, oke? Jadi, FW itu seperti itu, perbandingan dari rate, laju. Biasa itu, FW lebih mudah dihitung ketika di permukaan. Jadi, misalkan, ini darat, bentar ya, ini darat, ini reservoir kita. Ini kan kita ada sumur produksi. Oke? Nah, di sini kan ada air dan oil yang terproduksi. Jadi ini air ikut terproduksi, oil juga ikut terproduksi. Oke? Otomatis di atas nanti akan ada perbandingannya. Ini kita akan dapat QO sama QW. Nah, dari sana kita bisa nentuin water cut. Oke? Itu aplikasinya kalau di kenyataannya. Tapi untuk di modeling nanti akan saya jelaskan pemanfaatannya. Oke? Jadi saya review lagi. Di sini kita akan memodelkan water flood, tapi yang model itu suck front, oke? Piston-like injection. Piston-like displacement. Jadi displacement. Artinya dia mendesak. Si air itu mendesak minyak
seperti piston-like displacement. Dan target kita mau memodelkan shock front, saturasi di front itu. Oke. Kita jadi butuh istilah porositas, yaitu berapa persen pori terhadap volume totalnya. Saturasi, yaitu masing-masing saturasi air berarti air itu berapa persen dari volume pori, seperti itu. Dan yang terakhir water cut itu perbandingan antara rate. Ya, kita bisa aja sebutnya oil cut, tapi itu jarang di teknik perminyakan. Kalau oil cut artinya QO per Q total, yaitu sama aja dengan 1 kurang FW. Karena FO tambah FW juga harus 100%. Oke. Jadi FO itu 1 kurang RW. FW. Oke. Oke, kasih garis dulu. Sekarang kita masuk ke modeling. Oke. Jadi kita udah masuk ke modeling. Nah, sekali lagi skemanya itu kita punya daratan, kita punya 2 sumur, yang satu adalah sumur injeksi, yang satu adalah sumur produksi. Dan itu melalui reservoirnya. Oke. Kalau kita perhatikan pada saat mula-mula T1, oke. Ketika T1 bentar. Oke, jadi ketika T1 maka mula-mula ini saturasi di dalam ini yaitu udah terisi dengan SW tertentu, saturasi tertentu ya. Jadi mula-mula air di dalam itu kan sudah tertentu. Jadi kita sebut misalkan ketika T1 itu SW1. Contohnya misalkan ini pori kita. Ya, oil kita misalkan sudah ini ada sekitar 40%. Oke. Jadi SW1-nya itu contohnya ya 60%. Kemudian ketika T2, waktu kedua, karena kita ada injeksi, maka skemanya akan berubah. Nah, jadi yang tadi mula-mula itu adalah SW1, sekarang kita ada injeksi, jadi piston-like displacement. Di sini ada injeksi air. Oke, yang tadi SW1, ini SW1. Nah, injeksi ini tentunya akan merubah SW-nya. Jadi, SW kedua yang ada di sini itu menjadi SW2. Oke, jadi kalau yang di sini kondisinya itu masih sama seperti ini. Oops. Saya gambar ulang saja deh. Oke, jadi ini 40%, lalu 60%-nya air. Ini contoh saja ya. Sedangkan kalau yang sudah diinjeksi oleh air itu, otomatis minyaknya sebagian akan kena sweep, kena sapu. Oke, jadi terbawa. Otomatis ini SW-nya akan berbeda, yaitu menjadi SW2. Yang tadinya itu 40%, sekarang berkurang, misalkan tinggal 20%. Jadi airnya akan mengisi pori lebih banyak. Oke, ilustrasinya seperti itu. Jadi ini SW1, sekarang SW2. Oke. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang
water cut. Jadi ini kan kita bahasnya tentang saturasi ya. Saturasi. Kalau sekarang kita bahas tentang water cut, jadi mula-mula ini reservoir kita. Oke. Yang tadinya rate-nya itu hanya produksi misalkan air seperti ini. Oh, air harusnya di bawah. Oke, air dan minyak. Artinya di sini kita ada water cut 1. Oke. Tapi ketika setelah kita injeksikan, jadi selanjutnya sekarang kita injeksi air piston like. Maka otomatis rate di sini akan berbeda, oke, menjadi FW2. Nah, sekarang coba kita masuk ke permodelannya. Sebelum itu, saya mau kasih sedikit teknik dalam permodelan yang kita sebut sebagai mass balance, atau kadang disebut material balance. Jadi, saya sebutnya itu mass balance, tinjau mass balance. Oke, karena massa itu kekal, jadi mudah untuk digunakan dalam permodelan, yaitu mass balance. Jadi yang saya tinjau itu mass balance untuk air, oke? Airnya. Air kita tinjau pada suatu kontrol volume. Oke? Maksudnya apa? Jadi misalkan kita ada fenomena seperti tadi, ini permukaan, ini reservoir. Oke. Terus ini ada sumur injeksi. Sini ada sumur produksi. Nah, yang dimaksud kontrol volume, kita akan mengambil sebagian di sini untuk kita tinjau. Jadi misalkan saya ambil partisi di sini. Sepanjang delta X. Oke, jadi ketika saya lihat di sini, itu akan seperti ini. Nah, oke, ini luasnya A, ini sepanjang delta X. Oke, jadi volume yang sebesar A kali delta X. Itu yang kita sebut kontrol volume ini. Kita hanya meninjau mass balance yang terjadi pada kontrol volume itu. Nah, mass balance itu seperti apa? Jadi, mass balance itu persamaan lengkapnya itu seperti ini. Jadi, ini persamaan mass balance ya. Mass balance. Persamaan lengkapnya itu integral dari control surface rho kali V dA ditambah dengan integral dari kontrol volume rho dV, tapi ini ada terhadap waktu. Itu harus sama dengan 0. Persamaan ini memang kelihatan rumit, tapi sebenarnya makna dari mass balance itu tidak serumit itu. Jadi maksudnya di sini apa? Kalau kita lihat, ini kita meninjau control surface. Jadi permukaan luas ini yang kita tinjau. Oke. Semuanya. Nah, di sini yang saya tinjau hanya sumbu X-nya. Jadi kalau integral, ya meninjau semuanya gitu. Yang atas, yang bawah, kiri, kanan. Oke. Maksudnya itu ya, rho kali A kali V. Itu apa maksudnya? Rho kali A kali V. A kali V itu Q. Rho kali Q. Oke. Jadi, kalau ingat, massa itu kan rho kali volume ya. Jadi kalau laju massa m dot itu harusnya rho kali v dot. Nah, v dot itu apa? Volume per waktu kan? Itulah Q. Jadi rho kali Q ini sebenarnya adalah m dot. Jadi m dot sama dengan rho kali Q. Oke.
Jadi maksudnya term yang bagian kiri ini sebenarnya hanya meninjau M dot. Oke, M dot yang masuk dan keluar dari kontrol volume kita. Nah, sedangkan yang satu lagi, rho kali V, ini juga massa per satuan waktu, tapi kali ini meninjau kontrol volume. Artinya apa? Dia meninjau yang terperangkap di dalam. Jadi di dalam volume, bukan yang masuk atau keluar, tapi yang di dalam. Jadi ini yang di dalam. Dan itu juga M dot. Oke, makanya kita sebutnya itu mass balance. Kita boleh menggunakan M, boleh menggunakan M dot, itu sama saja. Oke. Jadi sekarang kita akan mulai masuk ke mass balance-nya. Jadi mass balance. Mass balance, jadi persamaannya dari yang integral tadi menjadi M dot in dikurangi M dot out itu sama dengan M dot yang terakumulasi. Oke? Jadi logikanya tadi kita kan ada kontrol volume. Jadi kontrol volume oke. Nah, maka persamaan mass balance itu kita akan balance masanya. Jadi contoh misalkan ada 5 ini 3 ya. 3 ya sebutnya air lah, air yang masuk ke dalam kontrol volume kita. Ini kontrol volume kita. Oke. 3 air masuk, terus yang keluar hanya 1. Otomatis ada 2 air yang tertinggal di dalam, ya enggak? Jadi ini mass balance, oke? Yang masuk kurangi yang keluar harus sama dengan yang terakumulasi. 3 masuk kurangi 1 yang keluar, artinya ada 2 yang terakumulasi di dalam, oke? Inilah mass balance. Oke. Nah, sekarang kita tinjau untuk fenomena kita. Fenomena itu kan kita punya kontrol volume. Kontrol volume yang seperti ini delta X. Dengan luasnya itu A. Oke. Yang masuk itu seperti apa? Jadi ini yang masuk kan. Dan jangan lupa kita tinjaunya ini mass balance untuk air. Oke. Jadi kita ninjaunya itu air yang masuk dan air yang keluar serta air yang terakumulasi di dalam sini. Oke. Jadi sekarang kita tinjau yang masuk dan keluar dulu. In dan out. Oke. Jadi M dot sekali lagi M dot itu rho kali Q, oke. M dot itu rho kali Q air, jangan lupa. Karena kita meninjau air. Jadi ini M dot air yang kita tinjau. Nah, sedangkan kalau kita biar lebih mudah, yang kita masuk ini sebenarnya kan sesuai dengan yang kita injeksikan gitu kan. Yang kita injeksikan tuh sebesar Q total. Oke, jadi kita langsung aja rho kali Q total. Nah, sekarang sisanya tinggal berapa fraksi yang masuk ke kontrol volume ini. Oke, water cut-nya. Oke, jadi ini adalah Q air. Oke, rho kali Q total kali dengan water cut. Nah, sedangkan kalau yang terakumulasi, itu berarti M dot, nggak usah dot dulu, jadi biar gampang, M dulu deh. Jadi massa yang terakumulasi artinya delta M ya. Mula-mula tadinya dia seperti apa, sekarang delta M perubahannya yang terakumulasi. Oke, itu sama dengan rho kali V. M sama rho kali V kan, ini rho kali delta volumenya. Oke, karena kita meninjau air, jadi di sini water. Oke, nah perubahan volume air itu apa di sini? Jadi kalau kita lihat lagi, mula-mula tadinya dia itu seperti ini, SW1, oke? SW1, tapi begitu di sweep, dia menjadi SW2. Maka perubahannya itu ini.
inilah perubahannya. Oke, mula-mula dari gini, ada perubahan ini, delta M ini. Menjadi seperti ini. Jadi itu adalah delta SW, SW2 kurang SW1. Jadi di sini rho dikali dengan volumenya itu berarti jangan lupa kalau kita mau tinjau SW itu harus pori, oke? Pori. Nah, jadi volumenya di sini kita harus tinjau dulu. Volumenya kan delta X kali A ya. A kali delta X ini jadi volume. Jangan lupa kali porositas. Sehingga ini semua adalah volume pori. Nah, kalau sudah volume pori, ya kita tinggal kali aja. SW2 kurang SW1. Oke? Jadi SW2 kurang SW1, maka kita dapat air yang terakumulasi. Itu sebesar yang kecil tadi itu. Oke? Nah, tapi kan kita tinjaunya dalam rate ya, dalam waktu. Yaudah, kita bagi dengan delta T. Ini bagi dengan delta T. Ini bagi dengan delta T. Ini semua kita bagi dengan delta T. Oke, kita susun kembali persamaannya. M dot in kurang M dot out itu sama dengan M dot terakumulasi. M dot in tadi itu adalah rho kali QT kali FW. Yang in berarti rho kali QT kali FW yang masuk. Ini FW 2 berarti ya. Kurangi dengan rho kali QT kali yang mula-mula FW 1. Oke. Kalau M akumulasi, rho kali A kali delta X kali porositas, ini volume pori dikali berapa persen ya, persennya yang berubah itu SW2 kurang SW1 bagi dengan delta T. Oke. Nah, di sini kita tinggal rearrange, rho-nya bisa coret semua. Jadi rho-nya coret. Nah, di sini Q-nya kita boleh pindah kanan dan SW-nya kita pindah kiri. Jadi ini jadinya ini dapat kita sederhanakan, jadinya itu FW 2 kurang FW 1 dibagi dengan SW2 kurang SW1 sama dengan A kali delta X dibagi dengan QT. Oh, ini kita ganti jadi porositas saja. Jadi ini A kali porositas bagi dengan QT kali dengan delta X per delta T. Oke. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, SW2 kurang SW1 itu kan adalah delta SW ya. Nah, kalau untuk yang FW2 kurang FW1, hati-hati. Lagi-lagi ingat, delta itu kan akhir dikurangi awal ya. Jadi, itu harusnya adalah FW out dikurangi FW in. Itu adalah delta FW. Oke. Jadi, sedangkan di sini ini FW in dikurangi FW out kan? Jadi, FW in dikurangi FW out. Jadi, ini sebenarnya adalah minus delta FW. Oke. Maka persamaannya itu akan jadi minus delta FW bagi dengan delta SW sama dengan A kali porositas bagi dengan QT kali dengan delta X per delta T. Nah, kalau kita tinjau suatu kontrol volume yang sangat kecil, jadi delta X-nya ini sangat kecil sampai infinitesimal small, jadi dx, itu artinya kita lakukan limit. Oke. Jadi kita limit kedua sisi,
Di limit untuk semuanya delta SW-nya itu menuju 0 sangat kecil. Oh, delta SW-nya tidak. Jadi kita meninjau limit delta X-nya menuju 0. Oke, jadi sangat kecil elemennya. Kita sebutnya itu infinitesimally small element. Oke, jadi kontrol volume yang sangat kecil. Maka ini dapat kita dekati langsung menjadi minus do Fw do Sw sama dengan A kali porositas bagi dengan T kali dengan do X do T. Jadi inilah persamaan yang kita gunakan untuk shock front saturation, atau ini sering dikenal sebagai Buckley-Leverett equation. Ini equation. Oke, Buckley-Leverett equation. Jadi ini yang kita gunakan untuk modelkan piston-like atau one dimensional. Karena di sini kita satu dimensi hanya masih terhadap X displacement. Pendesakan dalam satu arah. Oke, ini persamaannya.